Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denasya Azara dengan NIM C1BN022154. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen mutu terpadu yang diberi tugaskan oleh dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Apa itu mutu? Mutu adalah kesesuaian yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Standar mutu meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses merencanakan atau mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi dan manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah serangkaian upaya pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas tugas serta proses hingga menjadi sebuah produk atau layanan jasa sehingga memenuhi suatu standar yang tinggi. Selanjutnya, ada mengapa sih penting penerapan manajemen mutu dalam organisasi? Manajemen mutu merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sebuah organisasi. Ada beberapa alasan mengapa penerapan manajemen mutu dalam organisasi sangat penting. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas produk, membangun kepercayaan serta kepuasan pelanggan, meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan reputasi dan nama baik perusahaan. Selanjutnya ada contoh penerapan manajemen mutu di kampus. Yang pertama ada implementasi manajemen mutu terpadu atau EMT-TQM. Yang kedua ada implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 dan 2015. Dan yang ketiga ada penerapan prinsip manajemen mutu dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan. Beberapa contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan adalah yang pertama, menilai gap analisis. Lalu yang kedua ada menerapkan pelatihan serta persiapan implementasi ISO. Yang ketiga ada berupaya melakukan pengembangan sistem serta dokumentasi perusahaan. Lalu yang keempat ada implementasi sistem serta dokumen perusahaan disesuaikan syarat ISO. Lalu yang kelima ada proses audit internal serta peninjauan manajemen ISO 9000 banding 2008. Selanjutnya, apa yang terjadi jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi atau perusahaan? Jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi atau perusahaan, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti tidak maksimalnya sumber daya dalam organisasi, fokus tujuan tidak jelas, serta memiliki daya saing yang kurang kuat. Selanjutnya ada, sebutkan marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran untuk bisa mengonversi calon konsumen secara lebih efektif dan tepat sasaran. Konsep marketing mix terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, price, promotion, dan place. Seluruh elemen marketing mix yang disebutkan 4P ini saling berkaitan dan jika digabungkan akan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu selanjutnya, apa pentingnya pelayanan bagi perusahaan? Yang pertama, pelayanan adalah salah satu faktor yang menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Pelayanan yang prima dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, apa itu kepuasan pelanggan? Semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu terlibat dalam penerapan manajemen mutu, karena mereka semua memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan kualitas. Lalu, ada apa hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan dan diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada mengapa semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu dalam penerapan manajemen mutu. Semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu terlibat dalam penerapan manajemen mutu karena mereka semua memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan kualitas. Selanjutnya, apa itu kualitas?
Kualitas adalah tingkatan baik atau buruknya yang diberikan pada sebuah produk jasa, individu, benda, kinerja, atau apapun yang berhubungan dengan penilaian dari konsumen. Selanjutnya, contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan kepada pelanggan, yaitu ada Ace Hardware. Ace Hardware punya produk perkakas dan home living yang sangat lengkap. Hal ini bisa jadi positif, namun juga jadi negatif jika tidak disertai dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Dengan melatih karyawan-karyawan yang selalu sigap membantu dan berinisiatif dalam memberikan arahan dan menjelaskan produk secara detail sesuai kebutuhan, sehingga customer yang datang tidak kebingungan. Karyawan pun diberikan pelatihan khusus sebelum terjun ke toko agar paham semua hal terkait dengan perkakas rumah yang baik fungsi dan kesesuaian di tiap lokasi. Selanjutnya ada bagaimana hubungan kualitas kepuasan pelanggan dan kemampuan bersaing bagi organisasi. Hubungan antara ketiga variabel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas yang tinggi akan meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelanggan akan merasa bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dari organisasi. Yang kedua, kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan karena pelanggan akan cenderung untuk terus memilih organisasi yang sama atau merekomendasikannya kepada orang lain. Yang ketiga, loyalitas pelanggan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan bersaing karena organisasi akan memiliki pangsa pasar yang lebih besar, pendapatan yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, kemampuan bersaing yang tinggi akan meningkatkan kualitas karena organisasi akan terus berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan mereka untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dari materi manajemen mutu terpadu yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.